Masih banyak orang ke mall. Belanja. Iya. Wah, gila sih. Hmm. Kita di rumah aja mau stop corona, ini malah nyebarin corona ya. Kalau misalnya pas corona nih, ya gue masak tiap hari. Mas, Gara-gara gue nggak boleh keluar. Ini mungkin udah titik di mana kebosanannya udah kayak wah udah, gila banget, makanya udah mungkin mentok mungkin ya. Udah mentok waktunya. kayak wah nggak bisa nih di rumah terus nih. Ya, halo guys. Jadi kembali lagi di YouTube channelku dan hari ini kita kedatangan sepupu gua. Sekarang dia lagi kuliah di Amerika, ya. Di kota mana, Bro? Gue di Seattle bro, Di di Seattle Seattle. Washington, Amerika Serikat. Mantap, mantap, mantap. Ya, mungkin belum banyak yang belum tahu nih. Mungkin Masa? perkenalan dulu. Oke, udah gue kenalin ya. Nama gue Mari Atmaji. Gue sekarang lagi sekolah di Amerika, lebih tepatnya di Seattle, di Ambil Washington. jurusan? Gue ambil jurusan Finance sama Business Analytics dua. Jadi Oke. double major. Double major atau double degree? Double major. Double major. Double degree sama double major sama lah. Double Sama ya? degree maksudnya apa? Berarti nanti kamu lulus dapatnya 2 gelar. Iya, dua. Iya. Double major ya, double major Ya, sama. oke. YouTube channel lu apa nih? Waduh, guys Waduh. jangan lupa ya di subscribe YouTube channel gua ada bikin YouTube channel namanya Hmm. Mari Atmaji, di subscribe. Nah. Isi kontennya seputar apa? Ya Promo sedikit. isi kontennya ya seputar ya kehidupan gua aja sih, kayak nggak ada spesifik kayak masak terus atau kayak jalan-jalan terus, nggak ada, cuman kayak ya udah kalau misalnya gua mau bikin video bikin aja kayak have fun aja gitu loh. Jadi kayak buat gue fun gitu. Mungkin buat yang nonton juga happy lihat gue sama teman-teman gue bercanda atau kayak ngelakuin sesuatu ya gitu deh. Oke. Iya. Oke. Jadi kita mungkin hari ini kita mau bahas perbedaannya pandemi corona di Amerika. Kita pengen tahu juga keadaannya di sana gimana, di kota lu sama perbedaannya di Surabaya gimana. Yes, boleh. Tuh. Kalau di sana gimana tuh keadaannya? Jadi di corona di sini ini gua bacain dikit ya update sekarang nih. Hari ini ya yang live nih hari ini. Hari ini tuh di Amerika sendiri itu udah 1,66 juta. Jadi kayak 1,6 juta kurang lebih lah. Sama 1,7 juta. Itu lumayan banyak sih. Katanya kan nomor 1 sedunia kan. Iya, nomor jadi 1. kayak itu udah jauh banget. Yang 1 juta tuh cuma Amerika doang, nggak ada negara lain gitu. Habis itu di state gua. Jadi state itu bisa dibilang kayak provinsi. Ya, provinsi. Provinsi gua itu ada kurang lebih hampir 20.000 yang kena. Dan di kota gue itu ada 7,7 yang kena, 7,7 ribu yang kena. Nah, jadi gue cerita dikit. Case pertama corona ada di US itu ada di kota gue, di Seattle. Oh, jadi pertama kali itu dari kota lu? Ya, jadi corona, the first corona yang terjadi di Amerika itu ada di Seattle. Oh, jadi itu kenapa bisa tiba-tiba booming banyak, kayak nominalnya, bukan kayak jumlahnya banyak, itu gara-gara kenanya di panti jompo katanya, di satu daerah. Jadi makanya langsung kena banyak. Kan panti jompo kan orangnya udah tua-tua kan, habis itu imunnya juga nggak sekuat kita yang muda-muda, jadi makanya kenapa cepet gitu kenanya banyak gitu langsung. Oke. Menarik. Tapi kalau di US itu epicentrumnya katanya di mana? Di daerah East. East ya. Iya, di daerah New York. New York ya. Yep. Salah. Nah, jadi gue kasih tahu dikit kenapa di bagian East itu lebih banyak kayak case corona itu gara-gara mereka terlalu compact, terlalu sempit gitu. Lu pernah lihat gambar-gambar New York gimana kan? Kayak antara gedung sama gedung itu kayak cuma berapa meter doang. Terus nggak luas gitu loh. Jadi kayak mereka sempit gitu loh, kayak isinya cuma gedung, makanya udah rame orang di sana, orang kerja, apa semuanya kan jalan-jalan terus kan, makanya kenapa banyak orang kena di sana gitu loh. Jadi kayak gara-gara terlalu kecil jadi ini. Kenapa LA sama di
tempat gue di West itu nggak terlalu, gara-gara lebih broad gitu, kayak lebih luas gitu, jangkauannya kayak lebih nggak sekompak New York gitu, makanya nggak sebanyak itu. Jadi mungkin yang di daerah barat itu lebih ini ya, lebih daerah timur. Daerah timur, sorry, lebih ini ya, lebih sempit lah, gampang ya, lebih sempit, makanya terus orangnya sudah sempit, orangnya banyak, wah jadi kena jadi padat ya, langsung kena ya. Oke. Ya. Terus lu di sana gimana? Kuliah ke apa? Lu pergi-pergi? Lu sekarang di dorm kan? Enggak, gue di namanya house share. Jadi gue di house share itu istilahnya kayak kita kayak satu rumah rame-rame gitu, orang Indo gitu loh. Oke. Abis itu gue di sini online sih, jadi sama kayak di Indonesia sekarang sistemnya online. Soalnya kan nggak bisa datang ke kelas kan, jadi sekarang jadi online kampus tutup dong? Kampus buka, tapi bukan buat didatengin, jadi kayak cuman administrasinya aja mungkin yang masuk. Kayak cuman mungkin kantor-kantor kayak yang ngurus kayak presidennya ya, yang ngurus sekolahnya sama ya gitu-gitulah yang masuk, kayak yang penting doang yang masuk, tapi yang nggak penting kayak advisor, pembimbing tuh mereka di rumah gitu. Yang datang ke sekolah cuman yang officer yang penting aja. Oke. Berarti kuliah lu sekarang online ya? Ya, kuliah sekarang online juga kan nggak boleh kemana-mana juga, jadi kayak abis itu toko-toko juga semuanya tutup, entertainment juga tutup. Semua kayak tutup berarti. Gym tutup. Entertainment kayak bowling, movie kayak juga. Trampolin semuanya tutup. Ya, terus makanan juga nggak boleh dine in, nggak boleh makan di restoran, tapi to go. Berarti lu makan take away semua ya? Pesan semua ya maksudnya? Ya, makan pesan semua, tapi mostly sekarang gue masak terus ya, jadi kayak jadi pinter masak gara-gara corona. Oke. Kita ambil sisi positifnya aja lah ya, jadi kita bisa masak gitu loh. Kalau lu gimana Surabaya? Surabaya, waduh, ya Surabaya sama sih. Kita kuliahnya online. Terus habis itu kalau keluar kita juga sebenarnya katanya sih PSBB gitu ya, kayak dibatasin gitu. Kalau keluar mobil cuma boleh 2 orang, 3 orang gitu, misalnya yang kursinya 4. Tapi ya selama ini ya kadang ada rahasia, kadang nggak ada gitu. Jadi kayak kurang ketat gitu pengawasannya. Gue lihat sih beberapa ada di Instagram sih, kayak video-video orang kayak rame banget di pasar lah atau apa, gila. Bahkan bukannya malah kita mau selesaiin corona, ini malah memperpanjang corona nih, nggak selesai. Iya benar-benar. Bahkan di mall, lu tahu Pakuan Mall? Iya. Yang ya di barat gitu ya. Itu kemarin atau minggu lalu gitu ya, gue lupa. Itu full bro. Full? Masih banyak orang ke mall. Iya. Wah, gila sih. Kita di rumah aja mau stop corona, ini malah nyebarin corona ya. Ini mungkin udah titik di mana kebosanannya udah kayak wah gila banget, makanya udah mentok mungkin ya, udah kayak wah nggak bisa nih di rumah terus nih. Oke. Kayak kesadarannya masih belum ada gitu. Kalau misalnya di sini sih kalau mall sih tutup sih kebanyakan ya. Di sana ada mall? Ada mall. Ada mall, jadi kebanyakan tutup. Jadi ya orang juga mau ke mall ngapain, tutup gak sih? Tapi mereka mereka melampiaskan kebosanan mereka dengan keluar kayak ke taman atau enggak ke kayak hiking gitu-gitu sih. Kan soalnya orang sini suka olahraga kan, suka jalan sore, lebih suka ya kayak jalan-jalan sore lah, misalnya ngajak anjingnya atau ngajak anak-anaknya jalan gitu sih. Lebih ke main ke taman gitu sih. Soalnya kan udaranya juga nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin, jadi kayak enak gitu, kayak sejuk. Sejuk ya. Oke. Kalau di sana gimana regulationnya? Kalau
keluar-keluar gitu. Di sini sih regulationnya yang penting lu pakai masker sih. Ada beberapa tempat yang mengharuskan lu harus pakai masker dulu baru boleh masuk gitu. Terus abis itu di sini tuh dititikin biasanya. Titikin. Jadi kayak dititikin, dikasih jarak gitu. Misalnya kayak kasir gitu ya. Jadi kayak dari antara misalnya di depan kasir sama yang ngantri kasir tuh digarisin. Misalnya kayak tiap 1,5 meter, kalau 1 meter gitu ada titiknya. Jadi lu harus berdiri di satu titik itu. Jadi kayak social distancing lah. Jadi abis itu ada beberapa toko sih kayak Costco itu lu per kartu kan gue pakai member kan kalau misalnya mau masuk Costco kan. Jadi itu mereka regulationnya sih per satu kartu cuma boleh 2 orang. Biasanya kan bebas terserah. Iya. Gitu. Soalnya kan supply juga turun kan. Supply lagi naik. Demand yang turun. Nggak, kebalik. Supply-nya turun. Supply naik. Iya itu. Benar, supply-nya turun, demand-nya naik gara-gara orang kan di rumah terus kan. Iya. Berarti supermarket jadi kayak kosong mereka dong. mau stok. Hah? Supermarket gimana stoknya? Itu menarik. Sekarang sih udah stabil sih, udah lumayan stabil ya. Tapi waktu awal-awal tuh kayak Maret, Februari akhir tuh, wah gila itu bisa kosong bro di mana-mana bro. Waduh. Terus abis itu dibatasin lagi. Udah susah dibatasin. Jadi lu cuma boleh beli misalnya 2, kalau nggak 1 gitu 1 orang. Kalau di sana namanya apa? Kayak lockdown kah atau apa? Oh nggak, di sini namanya di social distancing. Social distancing aja distancing, ya. Jadi kayak ya jaga jarak aja yang penting. Habis itu kalau di Indo PSBB ya. PSBB. Ya kalau bisa di sini ya gue nggak tahu sih namanya apa, tapi yang gue tahu cuma social distancing. Oke. Terus sana bukanya aja. Berarti kayak supermarket, apotek. Iya, supermarket, apotek, semua restoran buka sih, tapi itu cuma boleh ini kan, bawa pulang, nggak boleh makan di dalam. Nggak boleh, oke. Ya, terus jam operasionalnya juga dikurangin. Bukan dikurangin, kadang-kadang nggak tentu gitu. Oh, maksudnya nggak tentu gimana? Itu berlaku buat restoran sih, lebih ke restoran. Only restoran. Tapi kalau misalnya kayak apotek, baru kayak tempat belanja supermarket gitu, mereka ngurangin jamnya. Misalnya kayak buka jam 8, tutup jam 11 malam gitu. Nah, sekarang mereka mungkin buka jam 9 kalau nggak 10, tutupnya jam 8, jam 7 gitu. Oke. Tuh. Restoran juga, nah yang gue bingung nih restoran nih. Ada beberapa restoran yang kayak on off gitu. Maksudnya on off gitu gimana? Misalnya kayak harusnya mereka tutup jam 10, jadi tutup jam 8. Jadi kayak gue udah kesana kayak, loh kok tutup bukan itu jam 10 gitu. Berarti kayak, maksudnya misalnya buka jam 8 sampai jam 5 misalnya. Jam 8 gitu, sampai jam 10 gitu ya. Atau jam 10 gitu ya. Gue datang jam 8 tutup gitu. Nah, ya itu yang bikin ini. Berarti kadang dia buka, kadang tutup, terus habis itu buka lagi, tutup gitu. Kan gue selalu ngecek di Google Maps kan, jadi kayak ini tempat buka nggak? Ya tulisannya sih buka. Soalnya kan mereka nggak update tiap hari kan, kayak gue hari ini buka, hari ini tutup, update Google kan. Iya, benar. Apalagi ini kan, kayak kejadian khusus kayak gitu kan. Iya, makanya. Jadi kayak mungkin yang gede-gede udah update kali, yang kayak McDonald atau kayak pokoknya yang besar-besar lah, kayak tempat-tempat yang gede mungkin kayak update. Tapi kalau misalnya kayak yang biasa-biasa aja ya nggak ada update sih. Gua penasaran nih tadi. Kita kembali yang ke masalah kuliah ya. Ya, boleh. Nah, platformnya gimana tuh? Kalau gua kan pakai gua pakai Google Meet, Google Class, Google Classroom. Terus online-nya, meeting space-nya pakai Google Meet. Jadi gua ulangan-ulangan semua via Google Form, Google Classroom itu. Kalau lu gimana?
Kalau gue di sini ada namanya Canvas. Jadi Canvas itu Canvas. Bukan. Kita di sini pakai Zoom. Oh, oke. Okay. Kita di sini pakai Zoom, kalau nggak Panopto. Panopto, oke. Okay. Ya, namanya Panopto. Nah, itu kalau Panopto itu lebih ke lecture sih, lebih ke jadi istilahnya itu kayak dari gurunya rekam video baru di post di Panopto itu. Jadi kita tinggal nonton. Oh, oke. Okay. Jadi daripada datang tiap hari guru jelasin, jadi mungkin ada beberapa tipe sih guru yang bikin kayak gini. Yang pertama itu dia datang ke kelas misalnya kayak 1 jam, kalau nggak 2 jam. Abis itu dia ketemu sama murid-muridnya, tapi rekaman itu direkam. Nah, abis kelas itu selesai, rekaman itu bakal ditaruh di Panopto-nya itu. Jadi kita bisa mungkin kalau misalnya mau balik lagi dengerin apa yang dia ngomongin juga bisa. Nah, terus ada yang kedua itu tipenya nggak ada kelas, nggak ada Zoom, nggak ada Google Meet, tapi gurunya kasih lecture langsung di Panopto. Jadi misalnya chapter 1, nanti dia post nih, ini penjelasannya nih, bla 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 bla. Ntar kita tinggal nonton aja kayak. Ya, kalau misalnya kalian gitu ya? tipe orang yang belajar, kalian pasti nonton. Tapi kalau misalnya yang kayak, aduh malas, pasti ya gitu deh. Terus yang ketiga, ada yang langsung gitu, kayak langsung pakai Zoom. Live gitu ya, langsung pakai gitu, Zoom, ya. Langsung kita gurunya ngajar gitu ya. Yes, bener, gitu. Okay. Jadi, ya mungkin gue denger sih kenapa di Indonesia ada Google Meet. Nah, maksudnya kayak lebih ke Google Meet, tapi dulu Zoom kan. Gue denger kayak kemarin ada yang kayak data-data, kayak ngambil data ya, makanya semua orang kayak langsung hektik pindah ke Google Meet semuanya. Google Classroom. Gue nggak tahu sih, tapi kalau yang alasan kampus gue pakai Google Meet itu karena kita ada ini kerjasama sama mereka. Jadi gue kan dapat akun Google juga, jadi free untuk apa? Google Drive, untuk studentnya ya untuk studentnya semua fasilitasnya free gitu. Jadi ya kita pakai. Nah kalau tapi lu ada email ini kan, email sekolah kan? Ya email sekolah itu pakai Google itu tadi. Kayak Google kan? Iya gue juga bagus kok dapet. Gue Drive bisa dapet kayak up to berapa tera gitu Drive. Unlimited kan, bukan? Unlimited ya? Iya, unlimited makanya. Makanya gue sekarang simpen data semua di Google Drive sekolah. Soalnya unlimited kan, kalau misalnya kita punya email sendiri cuma 15 giga ya? 15 giga, bener. Iya, 15 giga makanya. Itu udah kan gabung email, terus ada Google Drive, kita mau nyimpen apa, itu semuanya jadi 15 giga. Makanya sekarang sih email sekolah buat sekolah ya. Ntar mungkin kalau misalnya udah enggak, nah gue baru pakai yang lain tuh emailnya. Tapi emailnya kan kita tetap masih bisa pakai kan emailnya. Wah itu gue nggak tahu sih. Temen gue bisa kok, kalau misalnya di sini bisa. Oke. Padahal udah lulus 2 tahun ya. Tapi dia masih pakai email sekolah. Oke. Menarik. Terus lu kalau tes gitu ulangan ya. Nah, ada beberapa yang pakai protokol. Protokol maksudnya ngomongnya proktor ya, kayak yang ngawasin tuh apa ngomong? Protokol. Iya. Jadi ada yang ngawas, ada sistem yang ngawasin, ada yang enggak. Jadi tadi gue baru aja selesai exam nih. Exam. Oke. Examnya itu tadi gue exam bisnis, tentang bisnis. Abis itu jadi semua tugas gue yang di kelas itu tuh ada di satu platform namanya Connect. McGraw-Hill, ya McGraw-Hill Connect. Jadi semua tugas gue kayak homework, quiz, terus ada Learn Smart itu kayak belajar biasa. Abis itu ada apa lagi, practice, itu semua di Learn Smart itu, di Connect itu. Jadi gue ujian juga di sana Connect, jadi gue tinggal start, tapi ada waktunya, misalnya 90 menit gitu. Ada do-nya juga, misalnya dibuka hari Kamis, lu harus selesaiin terakhir hari Minggu jam 11.59 gitu. Jadi kayak lu mau kerjain kapan aja bebas. Jadi tinggal lu pencet, ada 90 menit, dia kasih soal 50 gitu. Kalau misalnya gue kelas-kelas gue sekarang sih nggak ada
proktor yang maksudnya nggak ada yang liatin gitu loh. Ngawasin gitu ya? Ngawasin dia, yang ngawasin. Tapi kalau misalnya ada beberapa temen gue juga yang diawasin. Gitu. Oh gitu, ngawasin ya. Diawasinnya gimana? Google Meet atau pakai video? Kayaknya pakai Zoom tadi. Ya kayaknya pakai itu deh, pakai nggak tahu gurunya punya platform sendiri gitu supaya bisa ngecek. Berarti di sana rata-rata platform sendiri ya? Ya pakai platform sendiri. Tapi ada beberapa itu tergantung guru sih sebenarnya sih kayak gurunya lebih prefer platform mana. Nah ada yang gini San. Ini gurunya pintar nih supaya mencegah menyontek. Nah ya. Boleh. Gimana? Jadi sebelum kan gue mulai quarter itu kayak awal April. Nah itu kan ada perkenalan lah atau kayak apa kayak introduction, isi nama, introduction gitu kan. Nah, nah itu tuh dinilai. Kalau misalnya lu mau dapat full point, lu harus taruh satu sistem di mana kalau misalnya lu buka website lain, lu buka new tab kayak gitu, itu ketahuan, ngerti gak? Jadi kayak apa sih namanya kayak kalau lu misal masukin inilah kayak ads blocker ya, ads blocker. Ya. Yang gitu kayak harus masukin satu sistem ke dalam Chrome blok supaya kalau lu misalnya lagi ujian, lu nggak bisa buka tab-tab yang lain. Waduh, ini bahaya nih kalau diterapkan di Indonesia. Itu bahaya, bro. Pinter ya berarti dosennya. Kita di tab, copy paste. Iya, Mbak. Dosennya berarti pinter tuh. Dosennya pinter, berarti itu dosennya itu udah pernah dijebak beberapa kali tuh makanya dia gitu. Itu hampir semua atau cuma beberapa aja? Nggak, cuma ada beberapa doang sih. Oke. Ya mungkin orang sini nggak kayak gitu kali ya. Mungkin ya nggak tahu sih. Mungkin orang bule nggak segitu. Mungkin gara-gara orang Asia kali atau apa. Tapi gue nggak tahu sih. Iya. Udah banyak sih. Menarik sih itu. Ada kayak plugin di. Ya plugin buat di Chrome supaya lu nggak bisa buka-buka apa lah. Cuma satu tab gitu loh. Kalau misalnya buka tab lain, gurunya bisa tahu gitu. Oh, anaknya buka tab lain nih. Waduh. Oke. Ya. Seru juga. Kan? Kalau lu gimana? Kalau di uni lo? Kalau gue sih pakai pengawasnya pakai live Google Meet. Oh, langsung gitu. Iya, jadi misalnya kita ngerjain exam atau tes gitu ya. Kita kayak dikirimin Google Form, pakai Google Form tuh. Ya sudah kita kerjain, misalnya ada waktunya 1,5 jam. Udah kita kerjain sambil kita buka live Google Meet. Oh, jadi gurunya bisa lihat gitu, ada yang bantu atau enggak? Iya, tapi menurut gue sih nggak ngefek ya. Apa? Karena ya kita kan kalau online kan pasti buka tab lain kayak yang kata lu tadi. Tapi gurunya nggak bisa lihat ya, nggak bisa lihat. Iya, nggak bisa lihat kan kita kan live gini. Kita lihat-lihatan gini. Terus gue misalnya buka tab lain, tab apa, kan nggak kelihatan semua tuh. Ya benar sih. Nah, jadi nggak ada plugin ya? Nggak ada plugin. Nggak ada. Nggak bisa. Makanya tadi bagus tuh yang caranya dosen lu tuh. Iya, itu bagus sih. Itu kayak gue last quarter kalau salah, bukan quarter ini. Oke. Quarter ini nggak ada sih. Oke. Lu sekarang semester berapa? Sama kayak lu kan, semester 4. Oh, semester 4. Tapi gue namanya quarter bukan semester. Quarter ya. Tapi kalau misalnya di convert ke semester, gue semester 4. Berarti lu ngambilnya kan per 3 bulan kayak gitu kan? Ya, per 3 bulan. Per 10 sampai 11 minggu. Oke. Ya. Kalau di sana sendiri gimana? Kalau untuk makan? Makan sebelum ada corona. Ini ngomongnya ya pas corona dulu deh. Sebelum corona dulu deh. Ya, kalau makan sebelum corona, gue kadang-kadang kalau misalnya lapar, kalau misalnya gue nggak siapin makanan dari rumah, gue bisa beli di sekolah. Ada kantinnya ya lumayan murah lah, kayak sekitar $5 gitu lah. Makanan tapi kenyang gitu loh.
Tapi kalau misalnya gue lagi niat bikin meal prep, jadi kayak misalnya gue bikin buat 3 hari gitu loh, misalnya nasi, ayam, sama sayur gitu loh. Jadi gue bikin, kan di sini sistemnya enak kan, bisa microwave kan. Kalau di Indo jarang kan orang kayak pakai microwave, tapi ada beberapa. Jadi gue tinggal masukin ke kulkas, misalnya buat 4 hari gitu ya. Gue masukin kulkas, tinggal bawa aja satu-satu. Kayak 1 hari 1 gitu. Kan gue itu buat makan siang lah, kayak misal kalau misal gue di kampus kan. Ya kalau misalnya malam sih sebelum corona sih masak sih kadang-kadang. Tapi kadang-kadang temen gue ngajak keluar ya udah makan di luar. Nggak pernah ini beli dari luar gitu atau apa gitu? Lebih jarang, kadang-kadang sih, kadang-kadang. Nggak jarang juga sih kadang-kadang. Jadi kalau misalnya gue hari ini lagi mau kerjain grup project misalnya di mana, kan itu kan jadi makan siang kan. Jadi kayak misalnya di kafe atau di mana gitu, kayak di tempat boba atau di mana gitu. Kalau misalnya pas corona nih, ya gue masak tiap hari. Kadang-kadang gue nggak boleh keluar. Terus kadang-kadang juga beli di luar kayak harus nunggu dulu, kan mager gak sih, kayak nunggu baru bawa pulang baru makan. Yaudah mending masak aja di rumah daripada keluar gitu. Jadi sekarang masak terus. Sana supermarket berarti lu belanja dong tiap minggu atau belanja dong? Enggak tiap minggu, tiap berapa ya, 3 minggu sampai sebulan sekali lah belanja. Oh, 3 minggu. Gue soalnya saya sekali belanja kayak banyak gitu, misalnya kayak daging berapa gitu. Kan bisa masukin kulkas kan. Iya. Terus kayak ikan, gue bisa masukin kulkas. Gitu-gitu sih. Gue masukin kulkas, gue kayak beli banyak terus masukin kulkas. Ya. Ya, sama sih kurang lebih sama ini. Ya, kalau di Surabaya juga kayak gitu. Kita belanja sebulan sekali. Iya, buat sebulan sekali makanya. Kalau seminggu sekali ya mungkin itu ini kali. Mungkin orangnya banyak kali sebulan seminggu sekali. Takut basi makanannya. Ya mungkin. Atau enggak seminggu sekali kita beli makanan yang ringan-ringan kayak snack. Ya lah, palingnya kayak Sabtu Minggu di luar lah.